Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 kelas D3 4B Farmasi pada mata kuliah Farmakologi 2 yang diampu Ibu dosen apoteker Mira Febrina MSc akan menjelaskan tentang obat asma. Nah, sebelum kita membahas materi ini, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 1. Yang pertama, Hafiz Arfansyah. Yang kedua, Dwi Hovifah. Yang ketiga, Mustika Azhar. Yang keempat, Lala Novela. Yang kelima, Nur Natasha. Yang keenam, Sadiah. Yang ketujuh, Tiwi Fradila. Dan yang kedelapan, Wahdatul Asmaul Fauziah. Nah, sudah pada kenal kan dengan anggota kelompok 1? Yuk selanjutnya kita membahas materi ini. Asma adalah suatu penyakit kronik yang menyerang saluran pernapasan pada paru di mana terdapat peradangan dinding rongga bronkial sehingga mengakibatkan penyempitan saluran nafas dan akhirnya seseorang mengalami sesak nafas. Adapun penggolongan obat asma, yang pertama berdasarkan tipe terapi, yang kedua berdasarkan mekanisme kerja. Berdasarkan tipe terapi, ada sebagai golongan pelega nafas dan obat pengontrol. Golongan pelega nafas diberikan biasanya sebagai terapi serangan akut atau diberikan saat serangan asma terjadi untuk mengatasi bronkospasme. Golongan reliever adalah yaitu agonis beta 2 kerja singkat. Kemudian kortikosteroid sistemik, antikolinergik inhalasi, teofilin kerja singkat, agonis beta 2 kerja singkat oral. Contoh obatnya yaitu salbutamol dan terbutalin. Ke obat pengontrol, yaitu untuk mengurangi gejala harian. Golongan obat pengontrol yaitu kortikosteroid inhalasi, kortikosteroid sistemik, sodium kromalin, sodium redokromil, teofilin, lepas lambat, kemudian agonis beta 2 kerja lama inhalasi, agonis beta 2 kerja lama oral, anti-leukotrin dan antihistamin lain. Contoh obatnya terfenadin dan loratadin. Penggolongan obat asma berdasarkan mekanisme kerjanya terdiri dari dua. Yang pertama, antialergika dan yang kedua, bronkolidator. Nah, yang pertama, antialergika adalah zat-zat yang bekerja menstabilkan mast sel hingga tidak pecah dan melepaskan histamin. Obat ini sangat berguna untuk mencegah serangan asma dan rinitis alergis. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah ketotifen. Ketotifen golongan dari anti-alergika, mekanisme kerjanya bekerja dengan menghentikan efek histamin yang menyebabkan munculnya keluhan pada alergi. Indikasi meredakan gejala rinitis alergi dan terapi tambahan untuk asma. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap kandungan obat riwayat epilepsi diabetes anak-anak kurang dari 3 tahun. Untuk ibu hamil dan menyusui kategori C, studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Ketotifen dapat terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi kepada dokter. Bentuk obat, tablet dan sirup, rute pemberiannya yaitu oral. Efek sampingnya mengantuk, mulut kering, pusing, stimulasi SSP, dilaporkan kenaikan berat badan. Nah, dosisnya 1 mg 2 kali sehari waktu makan. Bila perlu dinaikkan menjadi 2 mg 2 kali sehari. Terapi awal pada pasien yang sudah tersedasi 0,5 sampai 1 mg malam. Anak di atas 2 tahun 1 mg 2 kali sehari. Yang kedua, bronkolidator. Mekanisme kerja obat ini adalah merangsang sistem adrenergik sehingga memberikan efek bronkodilatasi, di mana obat ini digunakan sebagai obat utama dalam bentuk aerosol. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah yang pertama, adrenergik, yang kedua, antikolinergik, yang ketiga, derivat santin, yang keempat, antihistamin, dan yang kelima, kortikosteroid. 1. Adrenergika. Untuk obat kelompok beta 2 adrenergik seperti salbutamol, fenoterol, dan terbutalin. Yang pertama ada salbutamol.
termasuk ke dalam golongan bronkodilator yaitu beta-2 agonis dengan reaksi cepat. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara melemaskan otot-otot di sekitar saluran pernafasan yang menyempit sehingga udara dapat mengalir lebih lancar ke dalam paru-paru. Untuk indikasinya yaitu mengatasi sesak nafas akibat menyempitnya saluran pernafasan seperti saat serangan asma. Kemudian kontraindikasi. Pasien dengan riwayat alergi atau pernah mengalami riwayat hipersensitivitas. Kemudian salbutamol untuk ibu hamil dan menyusui termasuk ke dalam kategori C, di mana studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping pada janin. Namun belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Obat ini hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Adapun bentuk sediaannya yaitu obat hirup atau inhaler, kemudian tablet, injeksi, dan sirup. Kemudian dosis untuk pemakaian secara oral yaitu 4 mg yang digunakan 3 hingga 4 kali sehari, kemudian injeksi subkutan 500 mikrogram diulang tiap 4 jam bila perlu. Untuk efek sampingnya yaitu jantung berdebar, sakit kepala, dan lain-lain. Yang kedua ada clenbuterol, yaitu termasuk ke dalam golongan bronkodilator golongan beta-2 agonis. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan cara melebarkan otot-otot di saluran pernafasan yang sebelumnya menyempit sehingga udara dapat mengalir lebih lancar dan proses bernafas menjadi lebih mudah. Untuk indikasinya yaitu meredakan sesak nafas akibat asma. Kemudian kontraindikasinya yaitu obat tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh 3 kategori, yaitu pengidap aritmia yaitu riwayat serangan jantung, pengidap tekanan darah tinggi yaitu hipertensi, dan yang terakhir ada pengidap diabetes. Clenbuterol untuk ibu hamil dan menyusui termasuk ke dalam kategori N yaitu belum dikategorikan. Clenbuterol belum diketahui terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Bentuk sediaannya yaitu tablet. Untuk dosisnya yaitu dosis orang dewasa 20 mikrogram yaitu 2 kali sehari, dosis maksimal 40 mikrogram 2 kali sehari, dan efek sampingnya yaitu jantung berdebar, kram otot, dan nyeri dada. Yang kedua yaitu antikolinergik. Bila reseptor beta-2 sistem adrenergik ini bertambah, maka sistem kolinergik menjadi dominan, sehingga terjadi penciutan bronsi. Antikolinergik ini bekerja memblokir reseptor saraf kolinergik pada otot polos bronsi, sehingga aktivitas saraf adrenergik menjadi dominan dengan efek bronkodilatasi. Adapun efek samping dari golongan obat ini yaitu pengentalan dahak, takikardia, mulut kering, sukar kencing, dan gangguan akomodasi. Contoh obat pada golongan ini yaitu ipratropium bromida. Ipratropium bromida ini termasuk golongan bronkodilator. Adapun mekanisme kerja obat ipratropium bromida ini yaitu bekerja dengan mengurangi sekre atau pelepasan mukus dalam hidung. Indikasi obat ini yaitu bronkospasme yang berkaitan pada pasien yang diterapi dengan ipratropium dan salbutamol. Kontraindikasi dari obat ini yaitu hipersensitif terhadap ipratropium turunan atropin, obstruksi hipertrof kardiomiopati, dan takiaritmia. Sedangkan kontraindikasi pada ipratropium bromid untuk ibu hamil dan menyusui yaitu penggunaan ipratropium bromid ini pada kehamilan dikategorikan oleh FDA sebagai kategori B. Sedangkan pada ibu menyusui tidak diketahui apakah ipratropium bromid ini dikeluarkan melalui ASI atau tidak. Bentuk obat ini yaitu inhalasi. Untuk dosisnya pada dewasa dan lansia yaitu 1 dosis UDP 3-4 kali sehari. Untuk penderita obstruksi paru kronis yang memiliki kebiasaan merokok, dianjurkan konseling dengan dokter untuk menentukan dosis. Dan pada kebiasaan merokok sebaiknya dihentikan jika ada perbaikan pada obstruksi paru kronis. Efek samping pada obat ipratropium ini yaitu sakit kepala, iritasi pada tenggorokan, batuk, mulut kering, gangguan motilitas saluran cerna, atau termasuk konstipasi, diare, dan muntah, dan mual serta pusing. Yang ketiga yaitu derivat santin, mempunyai daya bronkodilatasi berdasarkan penghambatan enzim fosfodiesterase dan meningkatkan kadar CAMP seluler. Contoh obat pada golongan ini yaitu teofilin, aminofilin, dan kolinteofinilat.
Theophylline termasuk dari obat golongan bronkodilator. Theophylline bekerja dengan cara mengendurkan otot di saluran pernapasan sehingga udara mengalir dengan lebih lancar dan proses pernapasan juga lebih mudah. Untuk indikasi obat Theophylline yaitu meredakan keluhan akibat bronkospasme pada asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Untuk kontraindikasi pada Theophylline yaitu pada pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, hipertiroid, ulkus lambung, epilepsi lanjut usia, gangguan hati, kehamilan, dan menyusui. Untuk kehamilan, pada trimester ketiga berisiko bayi tidak bisa bernapas. Untuk ibu menyusui, terdapat pada ASI dan dapat muncul gejala iritabilitas pada bayi. Theophylline untuk ibu hamil dan menyusui itu termasuk dari kategori C. Untuk sediaan Theophylline itu tersedia dalam bentuk tablet, sirup, kaplet, dan kapsul. Untuk dosis Theophylline yaitu untuk dewasa 130-150 mg, jika diperlukan dapat dinaikkan menjadi 2 kalinya. Untuk anak usia 6-12 tahun yaitu 65-150 mg. Untuk anak usia kurang dari 1 tahun yaitu 65-75 mg, diminum 3-4 kali sehari sesudah makan. Untuk tablet lepas standar, 1 tablet per hari tergantung respon masing-masing dan fungsi pernapasan. Untuk efek samping dari Theophylline yaitu takikardia, palpitasi, mual, dan gangguan saluran cerna yang lain, sakit kepala, stimulasi, sistem saraf pusat, insomnia, aritmia. Konvulsi terutama bisa diberikan melalui injeksi. Selanjutnya yaitu aminophylline. Aminophylline yaitu termasuk dari golongan bronkodilator. Obat ini bekerja dengan cara melebarkan saluran pernapasan yang sebelumnya menyempit sehingga udara dapat mengalir dan menuju paru-paru tanpa adanya hambatan. Untuk indikasinya yaitu meredakan keluhan pada asma, emfisema, bronkitis, atau penyakit paru obstruktif kronis. Untuk kontraindikasinya yaitu pasien dengan penyakit jantung, hipertensi, hipertiroid, dan lambung, epilepsi lanjut usia, gangguan hati, kehamilan, dan menyusui. Aminophylline untuk ibu hamil dan menyusui itu termasuk dari kategori C. Untuk bentuk sediaan dari Theophylline yaitu tablet dan suntik. Untuk dosisnya yaitu oral yaitu 100-300 mg 3-4 kali sehari sesudah makan. Untuk efek sampingnya yaitu takikardia, palpitasi, mual, gangguan saluran cerna yang lain, sakit kepala, stimulasi sistem saraf pusat, insomnia, aritmia, dan konvulsi terutama bila diberikan melalui injeksi intravena cepat. Alergi terhadap etilendiamin dapat menyebabkan urtikaria, eritema, dan dermatitis eksofolatif. Antihistamin, golongan obat ini memblokir reseptor histamin sehingga mencegah terjadinya bronkokonstriksi. Banyak histamin yang memiliki daya antikolinergik dan sedatif. Contoh obat yang termasuk golongan antihistamin yang paling umum digunakan adalah loratadin dan cetirizine. Cetirizine adalah obat golongan antihistamin. Mekanisme kerjanya menghambat histamin yang diproduksi oleh tubuh yang terpapar oleh alergen. Hasilnya mengedarkan gejala alergi. Kontraindikasinya, perhatikan pada seseorang yang memiliki riwayat hipersensitivitas. Sediaannya bermacam-macam seperti tablet, kapsul, sirup, dan drops. Kategori pada ibu hamil dan menyusui termasuk kategori B, yaitu tidak memiliki risiko terhadap ibu hamil dan menyusui. Dosis untuk dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun diberikan 10 mg per hari pada malam hari, dan anak-anak 3-6 tahun diberikan 5 mg pada malam hari setiap hari dan 2,5 mg per hari pada pagi dan malam hari. Efek sampingnya yaitu kita merasakan ngantuk, pusing, sakit kepala, dan rasa tidak enak pada kulit. Obat yang kedua yaitu loratadin. Obat ini termasuk golongan antihistamin. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menghambat kerja zat histamin. Indikasi obat ini meredakan gejala alergi. Kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat atau komponen formulasi loratadin pada anak di bawah usia 2 tahun. Loratadin untuk ibu hamil dan menyusui termasuk kategori B.
Studi pada binatang percobaan tidak memperlihatkan adanya resiko terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada ibu hamil. Loratadin terserap ke dalam ASI. Bila Anda seorang ibu yang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter. Bentuk obat ini yaitu tablet dan sirup. Dosis obatnya dewasa 10 mg per hari atau 5 mg per 12 jam. Anak umur 2-6 tahun 5 mg per hari, anak lebih dari umur 6 tahun 10 mg per hari, tidak melebihi 10 mg per hari. Efek samping obat ini yaitu mengantuk, rasa gugup, mata, mulut, tenggorokan terasa kering, mata merah, dan kelelahan. Golongan yang kelima yaitu kortikosteroid adalah meniadakan efek mediator seperti peradangan. Daya anti radang ini berdasarkan blokade enzim fosfopilase A2 sehingga membentuk mediator peradangan prostaglandin dan leukotrin dari asam arachidonat tidak terjadi. Kortikosteroid menghambat mekanisme kegiatan alergen yang dapat menyebabkan degranulasi sel emas, juga akan meningkatkan reseptor beta 2 sehingga efek beta mimetik diperkuat. Biasanya digunakan sebagai obat inhalasi seperti bermanfaat sebagai anti-inflamasi. Obat yang umum digunakan contohnya yaitu dexamethasone dan prednison. Dexamethasone bekerja dengan cara mencegah pelepasan senyawa dalam tubuh yang menyebabkan peradangan. Indikasi dari obat dexamethasone yaitu mencegah peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Bentuk obatnya meliputi tablet, sirup, salep mata, tetes mata, dan injeksi. Dosis oral umum dexamethasone yaitu 5-10 mg per hari. Yang kedua ada prednison. Prednison bekerja dengan cara menekan respon sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi peradangan. Indikasinya mengurangi peradangan. Kontraindikasi dari prednison yaitu infeksi sistemik. Bentuk obat dari prednison yaitu tablet dan kaplet. Dosisnya 10 mg sampai 20 mg per hari. Efek samping dari prednison yaitu mual, muntah, dan mulas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.